Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal PAS atau UAS pada mata pelajaran Matematika kelas 8 di semester 1. Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, saya doakan yang klik tombol subscribe dan klik tombol like mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, sudah diklik ya tombol subscribe dan like-nya? Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Suatu pola bilangan 4, 7, 11, 16, 22. Tiga suku berikutnya adalah, nah kita tulis ulang ya soalnya. Sekarang kita lihat polanya teman-teman. Ya, 4 ke 7 berarti ditambah 3 ya. Kemudian 7 ke 11 ditambah 4. Ya, 11 ke 16 ditambah 5. 16 ke 22 ditambah 6. Oke, kita dapat polanya ya. Ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6. Berarti tiga suku berikutnya polanya ditambah 7 ya. Kemudian ditambah 8, ditambah 9. Ya, kita sudah dapatkan polanya. Sekarang kita hitung ya. Jadi gimana? 22 ditambah 7, hasilnya 29. Kemudian 29 ditambah 8, hasilnya 37. 37 ditambah 9, hasilnya 46. Sehingga tiga suku berikutnya adalah 29, 37, dan 46. Jawabannya yang A. Selanjutnya, suatu pola bilangan 5, 6, 11, 17, PQ 73, R. Kita diminta untuk mencari nilai PQ dan R-nya. Kita tulis ulang ya soalnya. Nah, sekarang kita lihat polanya teman-teman, ya. Berarti di sini ada 5, 6, 11 ya. Berarti dari sini nih. Jadi 6 ditambah 5 ya. Dua pola sebelumnya dijumlahkan. Oke, 6 ditambah 5 hasilnya 11 kan? Kemudian 11 ditambah 6. Benar ya, hasilnya 17. Oke. Kemudian 17 ditambah 11, teman-teman. Untuk mencari nilai P-nya ya, berapa? 28. Oke, sekarang berarti 28 ditambah 17. Jadi nilai Q-nya 45. Selanjutnya, 45 ditambah 28 ya. Hasilnya 73, benar. Sekarang kita cari nilai R-nya. Berarti 73 ditambah 45. Jadi nilai R-nya 118. Sehingga jawabannya yang B ya. 28, 45, 118. Selanjutnya, suatu barisan geometri polanya 5, 10, 20, 40. Kita diminta untuk mencari jumlah 10 suku pertama. Nah, di sini sudah dibuatkan ya rumus barisan geometri. Ini harus diingat-ingat teman-teman ya. Ini pasti bakalan keluar ya. Oke, kita bisa menggunakan rumus yang atas atau bisa menggunakan rumus yang bawah. Dengan syarat ini nih, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu R-nya berapa ya untuk menggunakan rumus yang mana. Oke, perhatikan. Diketahui ya, A-nya ini berarti yang awal nih ya, 5. Kemudian R-nya berarti 10 dibagi 5. Hasilnya 2 ya. Kemudian N-nya berapa? Ini ya, N-nya 10. Nah, sekarang kita tahu nih, R-nya 2. Berarti R lebih dari 1 ya. Sehingga kita menggunakan rumus yang ini nih. Rumusnya Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N negatif 1 tutup kurung per R negatif 1. Oke, sekarang kita sudah tahu ya, tadi apa aja yang diketahui ini, tinggal kita masukin ke dalam rumus nilainya. Jadi S10 ya, N-nya tadi 10 nih, sama dengan A-nya tadi 5, kemudian R-nya tadi 2, pangkat N-nya 10, dikurang 1 ya, per R-nya tadi berapa? R-nya 2 ya, dikurang 1. Oke, sekarang kita hitung nih. 2 pangkat 10, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali ya. Hasilnya 1024. Kalau nggak percaya, boleh dihitung sendiri ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan nih yang dalam kurungnya. Ya, ini karena per 1, jadi kita langsung aja ya. Jadi 1024 dikurang 1, hasilnya 1023. Sehingga jumlah jumlah 10 suku pertama adalah 5 dikali 1023. Hasilnya 5115. Jawabannya yang B. Selanjutnya, suatu barisan aritmatika polanya 3, 10, 17, 24.
suku ke-20 barisan tersebut adalah, ingat ya rumusnya, ini harus diingat-ingat teman-teman rumusnya ya. Rumusnya UN sama dengan A ditambah N negatif 1 dikali B. Oke, nah sekarang kita cari dulu yang diketahui. A-nya apa? Ingat ya, A ini awal, yang berarti yang pertama ya, 3. Supaya mudah mengingatnya, jadi kita anggap A ini sebagai awal ya. Jadi A-nya 3, kemudian B-nya. Berarti selisihnya ya 10 dikurangi 3, 7. Oke. Kemudian N-nya. N-nya berapa? Suku ke-20 ya, N-nya 20. Nah, sudah tahu nih kita. Berarti tinggal kita masukin nilainya ke dalam rumus. UN, N-nya berapa tadi? 20 sama dengan A-nya 3 ditambah N-nya 20 dikurang 1 dikali B-nya 7. Tinggal kita hitung deh. Yang dalam kurung ya, 20 dikurang 1, 19 ya. Kemudian 19 dikali 7, 133 ya. Jadi, ketemulah suku ke-20 barisan tersebut adalah 136. Jawabannya yang C. Selanjutnya, rumus suatu pola bilangan adalah UN sama dengan negatif 2N pangkat 2 ditambah 4N. Nah, tentukan hasil dari U5 ditambah U3. Ya. Ingat ya rumusnya. Yang ini ya, tadi diketahui rumus suatu pola bilangan UN sama dengan negatif 2N pangkat 2 plus 4N. Ya. Kita cari dulu berarti ya U5-nya teman-teman. Ya, berarti N ini kita ganti dengan 5. Ketika kita melihat N, maka ganti dengan 5. Oke, jadi negatif 2, N-nya diganti 5 ya, jadi 5 pangkat 2 ditambah 4 dikali 5 ya, ini N-nya diganti dengan 5. Selanjutnya, 5 kuadrat itu berarti 25 ya, kemudian 4 kali 5, hasilnya 20 ya. Nah, sehingga negatif 2 dikali 25 hasilnya negatif 50 ditambah 20. Ketemulah hasilnya ya untuk ini negatif 30 ya untuk U5-nya. Selanjutnya kita cari yang U3 nih. Ya, sama ya tadi rumusnya diketahui UN sama dengan negatif 2N kuadrat ditambah 4N. Sekarang ketika kita melihat N, kita ganti dengan 3 ya, karena di sini tadi 3 ya teman-teman. Oke, jadi negatif 2, N-nya diganti 3 ya, jadi 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3. Tinggal kita hitung deh. 3 kuadrat itu 9 ya, ditambah 4 kali 3 hasilnya 12. Sehingga negatif 2 dikali 9 hasilnya negatif 18 ditambah 12. Ketemulah hasilnya negatif 6. Nah, tadi pertanyaannya apa? Hasil dari U5 ditambah U3. Jadi, negatif 30 ditambah negatif 6. Ya, negatif ditambah negatif, hasilnya negatif ya. Jadi negatif 36. Jawabannya yang B. Selanjutnya, suatu fungsi dirumuskan f(x) sama dengan 2x kuadrat negatif 5. Nilai dari f negatif 2 adalah berapa? Nah, ingat ya, f(x) sama dengan 2x kuadrat negatif 5 ya tadi. Ini. Oke, sekarang nilai dari f negatif 2. Berarti ketika melihat X ya, diganti dengan negatif 2. Oke, jadi F negatif 2 sama dengan 2. X-nya diganti negatif 2 ya. Jadi negatif 2 kuadrat dikurangi 5. Ya, sehingga negatif 2 kuadrat itu hasilnya 4 ya, positif 4. Kemudian 2 kali 4 hasilnya 8. Jadi 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Ya, jawabannya yang A. Mudah ya, nanti kalau masih bingung nih, materinya sudah di-upload ya, ada di video-video sebelumnya. Selanjutnya, nomor 8 nih. Diketahui rumus fungsi adalah f(x). Jika f(x) sama dengan 8 plus 2x dan fc sama dengan 16, maka nilai c yang benar untuk fungsi tersebut adalah, nah tadi diketahui ya rumus fungsinya, f(x) sama dengan 8 plus 2x. Ya. Nah, sekarang fc sama dengan 16 ya nih. Tadi di dalam soal
ketika kita melihat X, kita ganti dengan C, teman-teman. Ya, jadi FC sama dengan 8 ditambah X-nya diganti C ya, jadi ditambah 2C. Oke, ingat di sini ya, sama dengan 16. Jadi di sini juga kita tulis sama dengan 16. Oke, tinggal kita hitung deh untuk mencari nilai C-nya. Jadi 2C sama dengan 16 dikurang 8 ya. Positif 8 pindah ke kanan, jadi negatif 8. Oke, jadi 2C sama dengan 16 dikurang 8, hasilnya 8 ya. Jadi C sama dengan 8 per 2. Didapatkan nilai C-nya sama dengan 4. Jawabannya yang C. Oke. Selanjutnya nomor 9. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Jika f3 sama dengan 8 dan f negatif 2 sama dengan negatif 7, maka nilai a dan b berturut-turut adalah, nah sama ya seperti tadi, diketahui tadi ya, rumus fx sama dengan ax plus b. Oke, sekarang kita fokus ke sini dulu ya, F3 sama dengan 8. Berarti ketika kita melihat X, kita ganti dengan 3. Oke, ya. Jadi X-nya ini kita ganti dengan 3, jadi F3 sama dengan X-nya kita ganti dengan 3 ya, jadi 3A ditambah B. Kemudian lihat di sini, sama dengan 8-nya, jangan lupa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, kita fokus ke sini nih. Jadi, rumusnya tadi kan fx sama dengan ax plus b, ya. Sekarang ketika kita melihat x, kita ganti dengan negatif 2, ya. Jadi f negatif 2 sama dengan x-nya diganti negatif 2 ya, jadi negatif 2a plus b. Jangan lupa sama dengannya, negatif 7. Oke. Selanjutnya, nah kita buat seperti ini ya teman-teman. Kita akan menemukan nilai A-nya, ya. Maka dikurang ya. Jadi B dikurang B, kita coret ya, habis. Nah, kemudian 3A negatif negatif 2A. Jadi positif ya. Sehingga 5A sama dengan 8 negatif negatif 7. Ya, jadi positif ya. Jadi 8 plus 7 jadi 15. Sehingga A sama dengan 15 per 5. Jadi nilai A-nya sama dengan 3. Oke, didapatkan nilai A-nya 3. Sekarang kita cari nilai B-nya. Boleh menggunakan 3A plus B sama dengan 8, bisa juga menggunakan negatif 2A plus B sama dengan negatif 7. Bebas ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan yang ini nih, yang 3A plus B sama dengan 8. Ya, kita substitusikan nilai A-nya tadi. Jadi, 3, A-nya 3 tadi. Kemudian ditambah B, sama dengan 8. Oke, kemudian 3 kali 3 hasilnya 9 ditambah B sama dengan 8. Sehingga B sama dengan 8 negatif 9. Didapatkan nilai B-nya sama dengan negatif 1. Ya, jadi didapatkan nih A-nya 3, B-nya negatif 1. Jawabannya yang A. Selanjutnya, himpunan daerah hasil atau rank dari diagram panah di bawah ini adalah, nah perhatikan teman-teman, ingat ya, kalau daerah hasil atau rank itu berarti yang dituju sama panah. Ingat yang dituju sama panah yang mana nih? W ya, kemudian X, kemudian Z. Y-nya ini enggak ya, tidak dituju sama panah. Ya, sehingga jawabannya WXZ. Jawabannya yang B. Selanjutnya, diagram panah di bawah ini yang bukan merupakan korespondensi satu-satu dari himpunan A ke B adalah, ingat, korespondensi satu-satu, syaratnya ya, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Kemudian setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Berarti anggota himpunan A dan B itu hanya boleh punya satu pasangan saja. Ya. Jadi yang mana nih? Dari pilihan ini yang bukan merupakan korespondensi satu-satu. Jelas ya? Ini punya pasangan satu. Ya, satu-satu semua pasangannya, kemudian ini juga ya, satu-satu semua. Kemudian mana lagi? Ini satu-satu semua ya pasangannya. Nah, lihat ini yang D. Ya, pada anggota himpunan B-nya nggak punya pasangan X-nya. Jadi, dia bukan koresponden satu-satu ya.
Selanjutnya juga nih, Y-nya punya 2 pasangan, teman-teman. Ya, ingat syaratnya tadi, anggota A mempunyai tepat 1 pasangan di B, ya. Benar nih, sudah punya pasangan semua, satu-satu ya. Kemudian setiap anggota B mempunyai tepat 1 pasangan di A. Nah, lihat anggota B-nya X-nya nggak punya pasangan, Y-nya punya 2 pasangan. Jadi dia bukan korespondensi satu-satu. Jawabannya yang D ya. Selanjutnya, domain dari diagram panah di bawah ini adalah, nah, domain, ingat domain itu apa? Daerah asal. Kalau rank itu daerah hasil ya. Kemudian kalau kodomain daerah kawan. Ya, jadi ini yang A ini domain atau daerah asal. Kemudian yang ini B ini daerah kawan atau kodomain. Yang ditanya tadi apa? Domain dari diagram panah di bawah adalah, jelas ya, domainnya A, B, C, D. Jawabannya yang A. Selanjutnya, diagram panah di bawah ini yang merupakan fungsi dari himpunan A ke B adalah, ingat fungsi itu syaratnya setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kemudian setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Kita lihat yang opsi A ya, ini A-nya punya 2 pasangan, teman-teman. Ya. Nah, lihat tadi syaratnya. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Ya, dia punya 2 pasangan ya. Nah, kemudian yang B. Ya, ini anggota himpunan A-nya nggak punya pasangan ya. Sedangkan tadi syaratnya setiap anggota A mempunyai pasangan. Jadi harus punya pasangan. Ya, ini bukan fungsi. Tadi juga ini bukan fungsi ya. Selanjutnya yang C. Nah, fungsi ya ini teman-teman. Kita lihat. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Ya, ini A, B, C punya pasangan semua. Kemudian setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Kita lihat lagi. Satu ya pasangannya. A kedua hanya satu pasangan. B kedua hanya satu pasangan. C kedua hanya satu pasangan. Jadi jawabannya yang C ya. Nah, sekarang kita lihat yang D nih teman-teman. Anggota himpunan A, yang B-nya ini punya 2 pasangan ya. Sehingga dia bukan fungsi. Selanjutnya, gradien garis dengan persamaan 4x negatif Y ditambah 8 sama dengan 0 adalah, nah ingat ya rumus mencari gradien berarti M sama dengan negatif A per B. Kalau lupa bisa dilihat ya di video sebelumnya sudah dibahas nih materinya. Oke, jadi A-nya ini ya 4 ini A-nya, kemudian B-nya negatif 1 ya. Ini negatif Y berarti sama dengan negatif 1Y ya. Oke, jadi negatif A-nya tadi 4 per B-nya negatif 1. Lihat di sini negatif, di sini negatif, jadi positif ya. Sehingga hasilnya adalah positif 4. Jawabannya yang A ya, benar. Selanjutnya, gradien garis dengan persamaan 5Y sama dengan 7 negatif 2X adalah, nah, ingat ya, gradien itu berarti rumusnya ini ya, Y sama dengan MX plus C. Nah, ini kita rubah ke persamaan ini teman-teman. Gimana caranya? Perhatikan nih. 5Y sama dengan 7 negatif 2X. Oke, kita rubah ke Y sama dengan seperti ini. Ya, perhatikan. Jadi Y sama dengan 7 negatif 2X per 5. Ya, ini jadi pecahan ya teman-teman. 5 pindah ke sini. Oke, kemudian ini kan nilainya sama dengan ini ya. 7 per 5 negatif 2 per 5X. Sama ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Sudah sama ya dengan bentuk ini. Gradiennya berarti negatif 2 per 5 ya. Yang ada X-nya nih. Jawabannya yang D. Selanjutnya, gradien yang melewati titik 5, negatif 3, dan 2, 1 adalah, nah, menggunakan rumus ini ya. Perlu diperhatikan rumusnya, perlu diingat-ingat. M sama dengan Y2 negatif Y1 per X2 negatif X1. Y1-nya yang mana, Y2-nya yang mana, X1-nya yang mana, X2-nya yang mana? Ayo, yang mana? Nah, perhatikan ya. Di sini X1, negatif 3-nya itu Y1, kemudian X2-nya ini 2 ya. Kemudian satunya ini sebagai Y2.
Sekarang kita sudah tahu X1-nya, sudah tahu Y1-nya, sudah tahu X2, sudah tahu Y2. Tinggal kita masukin ke dalam rumusnya. Ya, jadi Y2-nya berapa tadi? Y2-nya 1 negatif. Y1-nya negatif 3 ya, dalam kurung seperti ini. Per X2-nya 2 dikurang X1-nya 5. Nah, tinggal kita selesaikan. Negatif dikali negatif jadi positif ya, sehingga 1 ditambah 3. Kemudian 2, negatif 5, hasilnya negatif 3. 1 ditambah 3, hasilnya 4. Ya, sehingga hasilnya adalah negatif 4/3. Jawabannya yang B. Selanjutnya, persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2,3 dengan gradien negatif 2 adalah, nah, ingat rumusnya, berarti kalau sudah diketahui gradiennya seperti ini, ya, maka rumusnya Y negatif Y1 sama dengan M buka kurung X negatif X1. Nah, berarti X1-nya negatif 2 ya, kemudian Y1-nya 3. Berarti negatif 2-nya ini M ya, atau gradiennya. Oke, sekarang kita sudah tahu X1-nya, sudah tahu Y1-nya, sudah tahu gradiennya. Sekarang tinggal kita masukin ke dalam rumusnya, ya. Jadi Y dikurang Y1-nya 3 ya, sama dengan M-nya atau gradiennya tadi negatif 2, buka kurung X negatif, X1-nya negatif 2. Kita selesaikan dalam kurungnya, ya. Jadi, negatif dikali negatif jadi positif ya, sehingga jadi X plus 2. Nah, kemudian Y sama dengan negatif 2X negatif 4, ya. Dapat dari mana? Dari sini nih. Negatif 2 dikali X, hasilnya negatif 2X. Kemudian negatif 2 dikali positif 2, hasilnya negatif 4. Ditambah 3. Positif 3 ini dapat dari mana? Dari sini ya. Negatif 3 pindah ruas ke kanan, jadi positif 3. Nah, setelah itu tinggal kita hitung deh. Negatif 2X, negatif 4 ditambah 3, hasilnya negatif 1 ya. Sehingga didapatkan nih, Y sama dengan negatif 2X negatif 1. Jawabannya yang C. Selanjutnya, persamaan garis lurus yang melalui titik 1,2 dan 4,6 adalah berapa? Rumusnya menggunakan ini ya, rumus persamaan garis lurus. Ada banyak ya teman-teman rumus-rumus ini, perlu diingat-ingat ya, perlu dicatat, perlu diingat-ingat supaya bisa mengerjakan soalnya ya. Nah, sekarang kita tahu ya, 1 ini sebagai X1, kemudian 2, Y1-nya ya, kemudian 4-nya ini X2, 6-nya Y2-nya. Sudah tahu X1, Y1, X2, Y2. Sekarang kita masukin ke dalam rumusnya ya. Y dikurangi Y1-nya 2 per Y2-nya 6 dikurang Y1-nya 2 ya. Jadi 6 kurang 2 sama dengan X dikurang X1-nya 1 ya, per X2-nya 4 dikurang X1-nya 1. Jadi 4 dikurang 1. Tinggal kita hitung. Y negatif 2 per 6 kurang 2, hasilnya 4 ya. Sama dengan X negatif 1 per 4 kurang 1, hasilnya 3. Setelah seperti ini, diapain lagi nih? Dikalikan silang. Ya. Jadi 3 dikali Y negatif 2. Seperti ini penulisannya. Sama dengan 4 dikali X negatif 1. Seperti ini ya penulisannya. Nah, setelah itu tinggal kita hitung. Jadi 3 dikali Y hasilnya 3Y. Kemudian 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Sama dengan 4 dikali X hasilnya 4X. Kemudian 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. Jadi 3Y sama dengan 4X negatif 4 plus 6. Ya, ingat ini negatif 6 pindah ke kanan jadi positif 6. Sehingga didapatkan 3Y sama dengan 4X plus 2. Ya, negatif 4 ditambah 6. Hasilnya positif 2 ya. Jawabannya yang A. Selanjutnya, grafik persamaan garis lurus 2Y plus X sama dengan 4 adalah, nah, kita buat tabel ya, supaya lebih mudah nih. Di sini kita buat X, di sini kita buat Y. Nah, sekarang kita misalkan X-nya itu 0 ya, teman-teman. Tadi persamaan garis lurusnya 2Y plus X sama dengan 4 ya. Tadi kan kita misalkan ya X-nya 0, berarti ketika kita melihat X, maka kita ganti dengan 0 ya. Jadi 2Y ditambah
0 ya, X-nya diganti dengan 0 sama dengan 4. Sehingga 2Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 4 per 2. Didapatkan nilai Y-nya sama dengan 2. Kita masukin di sini teman-teman. Y-nya 2. Sekarang kita misalkan Y-nya ini 0 ya. Tadi persamaan garis lurusnya 2Y plus X sama dengan 4. Karena Y-nya tadi kita misalkan 0, maka ketika kita melihat Y, kita ganti dengan 0. Ya, jadi 2 dikali 0 ditambah X sama dengan 4. 2 kali 0, 0 ya, nggak perlu ditulis. Sehingga didapatkan nilai X-nya sama dengan 4. Oke, kita cantumin di sini ya. Sekarang kita lihat optionnya atau pilihannya nih. Yang A, X-nya 0, Y-nya 2. Benar ya? Kemudian X-nya 4, Y-nya 0. Benar ya? Jadi jawabannya yang A. Kalau nggak percaya kita cek dulu yang B nih. Yang B, X-nya 0, Y-nya 2. Benar. Kemudian X-nya 4. Nah, salah ya. Di sini X-nya 1. Kemudian yang C nih. X-nya 0, Y-nya 2. Salah ya. Yang D, X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 2. Salah ya teman-teman. Di sini Y-nya 4. Di sini Y-nya 4. Sehingga jawabannya jelas ya. Jawabannya yang A. Selanjutnya, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X negatif 2Y sama dengan 10 dan 3X plus 2Y sama dengan negatif 2 adalah berapa? Nah, perhatikan ya. Tadi diketahui X negatif 2Y sama dengan 10 dan 3X plus 2Y sama dengan negatif 2. Nah, di sini ada negatif 2Y, di sini ada positif 2Y. Kita coret ya, kita hilangkan. Di sini tandanya penjumlahan supaya bisa dicoret nih. Oke. Nah, jadi X plus 3X hasilnya 4X ya, sama dengan 10 dikurang 2 hasilnya 8. Sehingga X sama dengan 8 per 4. Maka didapatkan nilai X-nya sama dengan 2. Ya, ketemu nilai X-nya 2. Lihat pilihannya nih. Berarti jawabannya di antara C sama D ya. Oke, lanjut. Kita cari nilai Y-nya. Kita bisa menggunakan persamaan X negatif 2Y sama dengan 10, atau bisa juga menggunakan persamaan 3X plus 2Y sama dengan negatif 2. Di sini kita menggunakan persamaan yang ini aja ya. X negatif 2Y sama dengan 10. Kita substitusikan nilai X-nya ya. Jadi ketika kita melihat X, kita ganti dengan 2. Ya. Jadi 2 negatif 2Y sama dengan 10. Sehingga negatif 2Y sama dengan 10 negatif 2. Ya, positif 2 pindah ke kanan, jadi negatif 2. Sehingga negatif 2Y sama dengan 10 dikurang 2, hasilnya 8. Sehingga Y sama dengan 8 per negatif 2. Positif per negatif ya, jadi hasilnya negatif 4. Sehingga ketemulah Y-nya sama dengan negatif 4. Jadi jawabannya yang C. Nah, selanjutnya harga 3 buku dan sebuah pulpen adalah 17.000, sedangkan harga 2 buku dan 3 pulpen adalah 16.000. Berapa harga 3 buku dan 4 pulpen? Nah, gimana ini caranya? Perhatikan ya teman-teman, di sini ada buku dan ada pulpen. Kita misalkan buku itu B ya, kemudian pulpennya kita misalkan sebagai P. Nah, sekarang kita bahas ya. Diketahui tadi di soal harga 3 buku dan sebuah pulpen. Sebuah pulpen ini berarti satu pulpen ya teman-teman. Jadi buku tadi kita misalkan B, kemudian pulpen tadi kita misalkan P. Sehingga 3B ditambah P ya sama dengan 17.000. Kemudian harga 2 buku dan 3 pulpen. Berarti 2B ditambah 3P sama dengan 16.000. Ya, kita akan mencari nilai B-nya dan akan mencari nilai P-nya. Ya, nah ini kan belum sama ya. Di sini 3B, di sini 2B, belum sama. Kemudian di sini P, di sini 3P. Belum sama ya, kita akan menyamakan dulu nih. Kita akan menyamakan nilai P-nya ya, berarti yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 1. Jadi 3B dikali 3 hasilnya 9B, kemudian P dikali 3 hasilnya 3P, kemudian 17.000 dikali 3 hasilnya 51.000. Oke,
Sekarang 2B dikali 1 hasilnya 2B, 3P dikali 1 hasilnya 3P, 16.000 dikali 1 hasilnya 16.000. Nah, perhatikan teman-teman. Sudah sama ya? Ini 3P, di sini 3P. Kita akan mencoret ini ya, berarti dikurang. Ya. 3P dikurang 3P. Habis ya? Atau 0, kita coret. Kemudian 9B dikurangi 2B. Hasilnya 7B. Sama dengan 51.000 dikurangi 16.000. Hasilnya 35.000. Sehingga B sama dengan 35.000 per 7. Jadi B sama dengan 5.000. B tadi apa? B tadi kita misalkan buku. Ya. Jadi harga satu buah buku itu 5.000. Oke, kita sudah ketemu harga satu buku. Nah, sekarang kita akan mencari harga satu pulpen. Ya, dengan cara kita substitusikan B ini ke persamaan 3B plus P sama dengan 17.000, atau kita juga bisa substitusikan nilai B ini ke persamaan 2B plus 3P sama dengan 16.000. Terserah teman-teman mau disubstitusikan ke persamaan yang mana. Tapi di video kali ini kita akan mensubstitusikan nilai B ini ke persamaan 3B plus P sama dengan 17.000 ya. Jadi ketika kita melihat B maka kita ganti dengan 5.000 ya. Jadi 3 dikali 5.000 ditambah P sama dengan 17.000. 3 kali 5.000 hasilnya 15.000 ya. Jadi 15.000 ditambah P sama dengan 17.000 ya. Sehingga P sama dengan 17.000 dikurangi 15.000. Didapatkan nilai P-nya sama dengan 2.000. P tadi kita misalkan sebagai pulpen ya. Jadi harga satu buah pulpen itu 2.000, kemudian harga satu buah buku itu 5.000. Yang ditanya tadi berapa harga 3 buku dan 4 pulpen? Berarti 3B plus 4P ya. Seperti ini ya. Sekarang kita substitusikan nilai P dan nilai B-nya. Ya, jadi 3 dikali B-nya tadi 5.000 ya, ditambah 4 dikali P-nya tadi 2.000. Sehingga 3 dikali 5.000 hasilnya 15.000, ditambah 4 dikali 2.000 hasilnya 8.000. Didapatkan harga 3 buku ditambah 4 pulpen itu 23.000. Nah, seperti itu caranya. Jawabannya yang A. Mudah ya teman-teman? Nanti kalau masih bingung boleh kok tulis di kolom komentar ya. Boleh tanya di kolom komentar. Jadi ini tadi pembahasan soal kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.